Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam untuk Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membuat suatu tutorial cara membuat classroom untuk penunjang, salah satu penunjang pembelajaran pada era seperti ini yang hampir secara keseluruhan kita menggunakan konsep PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk membuat Google Classroom, yang pertama pastikan Anda sudah login ke Gmail Anda masing-masing. Tampilannya seperti yang tampak pada layar ini. Kemudian untuk menemukan atau menentukan fasilitas classroom dari Google ini, Anda bisa klik tanda aplikasi Google ini, tanda titik 9, biasanya terletak di bagian pojok kanan atas. Anda geser ke bawah, di sini ada classroom. Ya. Kemudian pada bagian ini, di sini kebetulan di akun saya ini masih tidak ada classroom sama sekali. Memang sengaja saya ambil akun yang kosong. Kemudian untuk menambahkan atau membuat classroom sendiri, di sini di pojok kanan atas ada tanda plus, Anda tinggal klik. Kemudian Anda pilih atau tentukan mau gabung ke kelas ketika ada teman kita yang sudah punya classroom sendiri, atau mungkin kita mau membuat sendiri. Anda tinggal pilih buat kelas. Untuk yang ini karena kita mau bikin kelas, bukan classroom untuk siswa, bukan untuk sekolah, ini dicentang saja, kemudian lanjutkan. Selanjutnya berikan identitas untuk classroom Anda. Yang pertama adalah nama, ini sifatnya wajib. Misalkan saya kasih kelas 71 untuk matematika. Kemudian untuk bagiannya sembarang, terserah Anda mau diisi bagian apa. Di sini saya isikan tahun pelajaran 2020-2021. Untuk mata pelajaran saya beri matematika. Ruangnya saya kasih identitas sekolah, misalkan SMP Negeri 2 Sumeneb. Setelah itu klik buat. Kita tunggu, masih proses. Ya. Di sini ditutup saja. Di sini sudah kita punya satu classroom, yaitu kelas 71 matematika tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian yang berikutnya untuk menambahkan atau mengundang siapa saja yang bisa mengajar bersama atau siapa saja yang bisa menjadi siswa dalam kelas ini. Yang pertama Anda harus masuk ke bagian anggota. Di sini ada dua bagian, ada bagian guru dan ada bagian siswa. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa untuk mengajar atau guru yang bisa diajak mengajar bersama pada classroom ini harus diundang, ya, harus diundang dengan cara mengklik tanda ini, ada tanda plus undang pengajar. Kemudian Anda ketikkan email dari guru yang bersangkutan. Misalkan saya masukkan email saya yang satunya. Nah, ini sudah ada, tinggal klik. Kalau ada tampil seperti ini berarti emailnya valid. Emailnya valid. Artinya masih aktif dan digunakan. Baru diundang. Nah, di sini sudah statusnya diundang, tinggal menunggu dari pemilik email ini atau pemilik email yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi untuk mengajar di kelas yang sama.
Untuk menambahkan lagi sama seperti yang tadi, tinggal klik tanda plus ini. Kemudian yang kedua, untuk siswa ada dua cara, bisa kita undang, sama seperti cara mengundang tadi, cara mengundang guru, cuma tanda plusnya kita ambil pada yang bagian siswa. Atau langkah yang kedua, untuk siswa bisa Anda bagikan kode kelas ini. Kode kelas yang tampak pada background atau beranda pada classroom ini, di situ biasanya ada kode kelas. Anda tinggal bagikan kode kelas yang muncul ini dengan cara mengklik tanda kotak ini, statusnya tampilkan, bisa kita tampilkan, ini yang kita bagikan pada siswa kita, biar mereka join atau bergabung sendiri untuk masuk ke kelas kita atau kelas 71 matematika. Untuk siswa yang bergabung, itu biasanya ada tampil di bagian bawah, itu mereka tidak bisa memberikan tugas. Dalam artian karena statusnya siswa, mereka tidak bisa memberikan tugas. Begitu juga untuk guru itu kalau misalkan bergabung pada classroom ini dengan menggunakan atau join menggunakan kode kelas ini, maka beliau akan masuk juga statusnya sebagai siswa, sehingga mereka tidak bisa memberikan tugas untuk kelas ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, untuk pemberian tugas kelas. Tugas kelas di sini berfungsi untuk kita selaku guru untuk memberikan tugas ataupun bisa berupa materi yang akan kita berikan pada siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Langkah-langkahnya tinggal langsung klik buat. Di sini ada beberapa pilihan, bisa berupa tugas, pertanyaan, materi, dan lain sebagainya. Untuk pemberian tugas, kita bisa langsung klik tugas. Kita oke saja. Di sini tinggal berikan judul untuk judul tugas kita. Katakanlah tugas latihan 1. Petunjuknya kerjakan sesuai dengan instruksi. Kemudian bisa kita tambahkan atau sisipkan pada tugas ini, bisa kita ambilkan dari Google Drive, link, file, ataupun dari YouTube. Link dari YouTube bisa kita masukkan di sini. Kalau misalkan kita mau buat secara manual, kita tinggal klik buat, bisa diambil dari dokumen, slide, atau spreadsheet, gambar, dan formulir. Untuk pembuatan formulirnya di sini nanti akan saya fokuskan di tutorial berikutnya, cara pembuatan formulir atau pembuatan tugas siswa menggunakan fasilitas Google Form. Setelah soal dibuat, katakanlah di sini misalkan kerjakan tugas 1.1, tugas atau latihan 1.1. Nah, di sini untuk menerbitkan atau memberikan tugas ke siswa, langkah berikutnya adalah tugaskan. Atau kita misalkan memiliki lebih dari satu kelas, kita tinggal aktifkan di sini, karena di sini saya hanya punya satu kelas. Jadi misalkan punya lebih dari satu, misal katakanlah 5, 6, 7 dan seterusnya, kita bisa memberikan tugas secara bersamaan dengan cara mengklik untuk ini, kita pilih klik panahnya, kemudian tinggal aktifkan kelas berapa saja tugas itu akan diberikan. Di sini statusnya semua siswa, berarti semua siswa bisa membuka tugas ini. Poinnya bisa kita tentukan sendiri secara manual. Kemudian tenggat, ini batas waktunya. Kita bisa tentukan kapan batas terakhir siswa mengumpulkan. Topik bisa kita kosongkan atau mau dikasih topik juga tidak ada masalah. Selanjutnya langkah berikutnya adalah klik tombol tugaskan. Menambahkan topik kita biarkan saja, tidak usah. Nah,
tugas kelas sudah kita buat satu, tugas latihan satu. Nah, untuk siswa biasanya nanti bisa melihatnya di bagian forum. Nah, di sini. Ini menjelaskan bahwa saya pada saat ini telah memberikan tugas, yaitu dengan judul tugas latihan 1. Demikian tutorial singkat ini cara membuat classroom dan memberikan tugas kelas untuk siswa kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.